أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di Masjid Al-Hidayah untuk sama-sama kita sholat berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua, amin ya rabbil alamin. Shalawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, insyaallah kita akan coba membahas berkaitan dengan fikih Ramadan, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Jadi kita harus memahami ilmunya terlebih dahulu, sebagaimana Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala berkata di dalam kitab sahihnya, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, berilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan berbuat. Sebelum kita berbicara, sebelum kita beribadah, beramal soleh, harus memiliki ilmu terlebih dahulu sebelum yang lainnya. Sehingga apa? Sehingga ibadah yang kita lakukan itu berdasarkan ilmu. Dan kalau ibadah itu dilakukan berdasarkan ilmu, maka insya Allah Allah akan menerima amal ibadah kita. Namun sebaliknya, kalau ibadah itu tidak berdasarkan ilmu, tentunya berdasarkan hadis-hadis yang sahih, maka ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah yang diterima adalah bukanlah ibadah yang dilihat dari kuantitasnya, tapi ibadah yang diterima adalah ibadah yang dilihat dari kualitasnya. Kualitas ibadah itu syaratnya adalah ikhlas karena Allah. Yang kedua adalah ittiba'u sunnati Rasulillah, mengikuti contoh dan tuntunan dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, berkaitan dengan fikih Ramadan ini, kita rujukannya adalah Sahih Fikih Sunnah di juz yang kedua, di halaman 88 dan seterusnya, yang dikarang oleh Al-Imam Abu Malik Kamal rahimahullahu ta'ala. Kitab ini akan kita kaji untuk 2 ataupun 3 pertemuan, insya Allah selesai pembahasan berkaitan dengan fikih Ramadan ini. Naam, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita akan menjelaskan adalah ta'rifus shiyam, yaitu apa definisi daripada puasa itu sendiri. Karena terus terang saja masih ada sebagian saudara kita yang belum memahami apa makna dan definisi daripada as-shiyam, yaitu puasa. Dijelaskan oleh para ulama, as-shiyamu ya was-shaum al-imsak wal kafu 'ani syai', bahwa puasa itu secara bahasa menahan dari segala sesuatu. Kita menahan, termasuk kita kalau tidak berbicara seharian berarti kita sedang berpuasa, tapi puasa secara lugawi, secara bahasa. Kita tidak berbicara atau tidak makan, itu adalah puasa. Kita tidak buang air besar, itu adalah puasa. Intinya menahan dari segala sesuatu. Wa amma fi syara', adapun puasa secara syariat, secara istilah adalah al-imsaku 'anil mufattirati min tulu'il fajri ila ghurubi syams ma'a niyyati ta'abbudi lillahi jalla wa 'ala. Adapun puasa secara syariat, secara istilah adalah al-imsaku 'anil mufattirat, menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Nanti kita akan bahas apa saja hal-hal yang membatalkan puasa
baik berdasarkan dalil-dalil yang sudah jelas maupun berdasarkan pendapat ulama kontemporer. Nanti semua akan kita bahas secara detail-detailnya. Contoh secara global yang sering ditanyakan oleh sebagian saudara-saudara kita, Ustadz, bagaimana hukumnya berbekam ketika sedang berpuasa? Ya, bagaimana hukumnya pasang infus ketika berpuasa? Bagaimana hukumnya suntik KB ketika berpuasa? Kemudian di operasi sesar, ya, ketika sedang berpuasa. Masukkan obat tetes mata, obat tetes telinga, obat tetes hidung, ya, termasuk kita pasang oksigen. Bagaimana hukumnya? Itu semua nanti kita akan bahas. Cuman bukan hari ini karena nggak cukup waktunya. Insya Allah mungkin 2 atau 3 kali pertemuan setiap hari Sabtu pekan keberapa ini? Pertama ya. Nah, insya Allah setiap pekan pertama kita akan membahas secara detail-detailnya berkaitan dengan fikih Ramadan ini. Na'am, barakallahu fikum. Al-imsaku 'anil mufattirah itu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Sejak kapan? Min tulu'il fajr, dari terbitnya fajar. 6. Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita bahwa fajar itu ada 2, Pak. Ada 2. Yang pertama adalah ada namanya fajar kadzib. Fajar kadzib. Apa itu fajar kadzib? Fajar kadzib itu adalah fajar yang mana seseorang itu masih diperbolehkan untuk makan dan minum, alias sebelum masuk waktu subuh, ya, sebelum masuk waktu subuh, kira-kira dikumandangkan azan pertama, ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tum," apabila kalian mendengarkan azannya Abdullah bin Ummu Maktum, maka kalian tetap melanjutkan makan dan minum. Kenapa? Karena azan yang pertama itu adalah azan untuk membangunkan orang sholat, untuk membangunkan orang untuk makan sahur, ya. Nah, ini fajar kadzib, Pak. Fajar kadzib itu selesainya ketika azan subuh, sebelum azan subuh ataupun pas azan subuh. Adapun yang kedua adalah fajar shadiqah. Fajar shadiq. Apa itu fajar shadiq? Fajar shadiq itu adalah fajar yang mana seseorang itu sudah tidak diperbolehkan lagi untuk makan dan minum ataupun melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Itu fajar shadiq. Ya, sekali lagi, fajar shadiq itu adalah fajar yang mana seorang tidak diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Kapan itu fajar shadiq? Kapan? Ketika dikumandangkan adzan subuh. Nah, mana dalilnya? Di dalam surah Al-Baqarah di ayat yang ke-187. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul aswad minal khaytil aswad. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr. Makan dan minumlah kalian sampai jelas-jelas terbitnya fajar. Ya, fajar itu ada benang putih yang sudah nampak. Kalau kita di sini nggak kelihatan, Pak, fajar shadiq itu. Fajar shadiq itu baru nampak dengan jelas ketika kita berada di pinggir laut, di pantai. Baru nampak dia, ya, baru nampak fajar shadiqnya. Dan terus terang saja, saya sudah mempraktekkan, saya coba melihat fajar shadiq yang kira-kira yang ada di sekitar kita Jabodetabek, ya,
benar-benar baru masuk ya. Kalau azan subuh sekarang jam berapa? Jam 4:43, betul ya? Nah, jam 4:43. Itu ketika pas dikumandangkan azan, setelah kita lihat ya, wallahu a'lam bishawab, setelah kita lihat, cek di pantai di ujungnya apa namanya di laut, itu belum nampak fajar shadiq yang sebenarnya. Belum terlalu nampak, Pak. Ya. Makanya kalau bisa itu setelah dikumandangkan azan ditunda dulu 10 menit baru koman. Minimal 10 menit ya. Kalau sini 10 menit ya. Lebih kurang ya, alhamdulillah sudah bagus ya. Syukur-syukur kalau sudah 15 menit. Wah, Masya Allah dah. Kalau 15 menit orang telat kerja. Baik. Nah, itu fajar shadiq, Pak. Nah, ketika dikumandangkan azan subuh maksudnya, maka disitulah masuknya fajar shadiq yang disebutkan oleh Allah di dalam surah tadi, surat Al-Baqarah ayat 187. Itu dalilnya ya. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah bagaimana yang terjadi di masyarakat kita biasanya seperti khususnya di kampung saya, daerah Bima, itu sebelum dikumandangkan azan itu ada jamaah ataupun ya petugas masjid marbot yang mengumandangkan kalimat imsak. Ya betul nggak? Saya nggak tahu kalau di Jakarta, nggak pernah dengar. Kalau di kampung saya, imsak, waktu sahur sudah habis. Nah, itu kan? Itu kalau di kampung saya, Pak. Nah, jarak antara mereka mengucapkan kalimat imsak sampai ke dikumandangkan azan itu lumayan, Pak. Jaraknya berapa? Berapa menit kira-kira? 10 menit. Jaraknya 10 menit. Dengan mereka berkeyakinan ketika sudah dikumandangkan kalimat imsak, maka mereka berkeyakinan sudah tidak boleh lagi makan dan minum atau melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, ini perlu kita luruskan berdasarkan dalil, Pak. Kebiasaan-kebiasaan ini perlu kita luruskan. Sebenarnya 10 menit ketika mereka mengucapkan kalimat imsak 10 menit sebelum masuk waktu azan, itu bukanlah untuk meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, alias bahasa mudahnya adalah masih boleh kita makan dan minum. Kenapa? Karena memang sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hadis dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu bahwasanya sunnah makan sahur itu adalah ta'khirus sahuri, yaitu mengakhirkan waktu sahur, bukan makan di awal waktu. Jangan makan sahurnya jam 3, jam setengah 4, itu kurang pas. Karena memang sunnahnya Nabi SAW adalah makan sahur diakhirkan. Zaid bin Thabit bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kaifa qadra, bagaimana jarak antara makan sahur dengan dikumandangkan azan subuh? Maka Rasulullah SAW bersabda, qadra 50 ayat, kira-kira 50 ayat yang dibaca. Kira-kira 50 ayat yang dibaca. Nah, ini mushaf Al-Quran, 50 ayat yang dibaca. Kira-kira membutuhkan berapa menit, Pak? Tergantung orang yang baca, tapi kalau bacanya masih berepotan, masih alif lam mim dzalikal kitabul sebilian, wah itu 50 ayat berapa? Setengah jam itu, tergantung ya. Lebih kurang bahasa ini untuk tengah-tengahnya lebih kurang 15 menit lah. Lebih kurang 15 menit itulah waktu yang pas untuk makan sahur. Maksudnya 15 menit sebelum dikumandangkan azan. Itu waktu yang pas untuk makan sahur. Jangan makan sahurnya jam 2. Makan sahur apaan itu, Pak? Jam 2. Ya. Nah, ini makanya kita kembali ke pengertian saum tadi, puasa tadi, Bapak Ibu sekalian.
bahwa puasa itu pengertiannya adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Mulai dari kapan tadi? Mulai dari terbitnya fajar. Fajar apa? Kadzib apa sodik? Sodik. Kemudian ila ghurubis syams, sampai terbenamnya matahari. Nah, ini perlu dicatat dan diingat. Patokannya adalah sampai terbitnya, sampai terbenamnya matahari, bukan azan. Bukan azan, tapi patokannya adalah sampai terbenamnya matahari. Contoh, kalau seandainya patokannya adalah azan maghrib, Pak, kita lihat ini berdasarkan dalil. Ada dalilnya di sini ada. Ketika kita berada di atas pesawat, misal nih kita dari Padang misalnya, Pak, mau landing ke Soekarno Hatta, tapi masih ngantri landingnya, jadi masih muter-muter di atas pesawat sana, di atas udara, masih muter-muter. Kalau kita melihat jam, itu menunjukkan sudah masuk waktu maghrib, dan kita yakin di bawah sana sudah dikumandangkan azan maghrib, ya. Sementara kalau kita masih berada di atas pesawat, pasti kita masih melihat apa? Matahari, Pak. Pasti masih melihat matahari. Karena apa, Pak? Kalau kita berada di bawah, matahari sudah tenggelam. Kalau kita berada di atas udara, matahari masih tinggi. Kalau patokannya adalah azan, maka bisa batal puasa kita. Kenapa? Karena kita masih melihat matahari. Selama kita masih melihat matahari di sana, di barat sana, maka selama itu pula kita belum boleh untuk berbuka puasa. Sampai kapan? Sampai pesawatnya landing. Sampai kita tidak melihat matahari, Pak. Kalau mutar aja gitu kan, ya udah sabar, jangan buka dulu, Pak. Sampai benar-benar matahari sudah tenggelam. Makanya jangan samakan antara kita yang sedang berada di atas pesawat dengan orang yang berada di bawah. Karena mereka yang berada di bawah itu mereka sudah tidak melihat lagi matahari. Paham sampai sini? Jadi patokannya apa? Terbenamnya matahari. Adakah dalilnya? Ada dalilnya. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat, ya, salah seorang sahabat untuk memanjat pohon kurma, Rasulullah memerintahkan kepada sahabat ini untuk mengambil rutop. Tahu rutop, Pak? Rutop itu kurma yang masih basah, masih muda. Itu bagus untuk kita konsumsi, karena Bapak Ibu mengkonsumsi kurma rutop tiap hari, insya Allah bisa menyembuhkan penyakit rabun matanya, bisa membuat mata semakin terang, Pak. Itu ya. Jadi walaupun sudah tua, tidak usah pakai kacamata, insya Allah. Makanya para sahabat Nabi SAW dulu, kita nggak mendapatkan mereka pakai kacamata kan? Karena mereka nggak ada kacamata kan gitu. Matanya itu luar biasa gitu. Kenapa? Karena mereka mengkonsumsi rutop, kurma masih basah. Ya. Nah, kita lanjut. Nah, ketika sahabat ini manjat pohon kurma, setelah berada di atas pohon kurma, lalu sahabat menurunkan sedikit-sedikit. Tiba-tiba sahabat yang sedang berada di atas pohon kurma melihat Rasulullah dan para sahabat yang di bawah sedang berbuka puasa. Lalu sahabat di atas bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berbuka puasa, ya Rasulullah? Sementara saya masih melihat matahari. Kenapa engkau berbuka, ya Rasulullah?" Kami di bawah sudah tidak lagi melihat matahari dan matahari sudah terbenam. Kalau kamu mau berbuka, turun, kata Rasulullah. Jelas nggak dalilnya, Pak? Dalil ini bisa dikiaskan atau bisa dianalogikan dengan kita naik pesawat. Paham sih kira-kira? Jadi patokannya adalah ketika dikumandangkan azan subuh. Bukan azan, maksudnya terbenam matahari, ya.
Kemudian ma'niyati ta'abbudillah, kita menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar shadiq sampai tenggelam matahari, itu disertai dengan niat untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus ada niat menghambakan diri? Karena kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan di dalam kitabnya Risalatus Shiyam, ya Risalatus Shiyam, bahwa beliau mengatakan bahwasanya orang yang sedang menjalankan ibadah Ramadan itu ada 3 kelompok, Pak. Ada 3 kata Syekh Utsaimin. Yang pertama, ada orang yang menjalankan ibadah di bulan Ramadan karena dia ikut-ikutan. Sholat taraweh ikut-ikutan, daripada duduk nongkrong sendiri di rumah, tetangga pada datang ke masjid untuk sholat tarawih, akhirnya ikut-ikutan dia. Nah, orang seperti ini tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya capek dan lelah saja. Yang kedua adalah ada orang yang beribadah di bulan Ramadan hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Puasa Ramadan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, mengeluarkan zakat fitrah hanya niatnya sebagai untuk menggugurkan kewajiban saja. Maka orang yang kedua ini tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya haus dan lapar saja. Yang ketiga adalah orang yang menjalankan ibadah Ramadan benar-benar niatnya untuk menghambakan diri kepada Allah, niatnya untuk beribadah kepada Allah, dan dia benar-benar mengharap dengan puasa Ramadannya, ibadah Ramadannya, Allah mengampuni semua dosa-dosa dia. Ya, makanya kenapa Ramadan itu dikatakan sebagai, kenapa bulan puasa dikatakan sebagai bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan artinya Ramadan yarmudu, membakar. Kenapa bulan puasa dikatakan bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang bisa membakar semua dosa-dosa seorang hamba. Tapi dengan satu syarat, dia benar-benar menjalankan ibadah Ramadan itu mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikutnya, aqsamus siyami. I'lam anna as-siyama 'ala qismaini. Macam-macam puasa. Ketahuilah bahwasanya puasa itu ada 2. Puasa ada 2 macam. Yang pertama adalah siyamun wajibun, yaitu puasa yang wajib, puasa wajib. Yang kedua adalah siyam tatawwu', yaitu puasa sunnah. Kita bahas dulu as-siyamul wajibu wa aqsamuhu. As-siyamu al-wajibu ala 3 aqsamin. Yang pertama adalah puasa wajib, itu dibagi dari 3 macam. Ada 3, Pak. Ini penting banget kita jelaskan. Puasa wajib ada 3. Yang kita ketahui ada berapa? 1 kan? Hanya puasa Ramadan. Nah, yang pertama, ma yajibu liz-zamani nafsu, yaitu yang pertama adalah yang diwajibkan karena waktunya. Yang diwajibkan karena waktunya itu sendiri, Pak. Maksudnya kalau nggak masuk waktu itu, maka nggak wajib untuk berpuasa. Maksudnya apa itu? Itu ini puasa Ramadan. Kalau belum masuk waktunya, maka tidak boleh kita puasa Ramadan, kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ma yajibu li'illatin, yaitu diwajibkan untuk berpuasa karena ada sebab. Ada sebab. Contohnya adalah siyamul kafarat, yaitu puasa kafarat untuk membayar diat, membayar kafarat, membayar denda. Dia karena ada sebab, maka diwajibkan untuk berpuasa. Yaitu tadi puasa untuk membayar denda. Contoh Pak. Denda bagi seorang suami istri yang berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Apa dendanya? Ada 3 dendanya, Pak. Salah satunya maksudnya.
Ketika ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, halaktu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, celaka saya Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, ma halakta, apa yang menyebabkan kamu celaka? Kata sahabat ini, waqa'tu ala imra'ati, ya Rasulullah, saya telah berhubungan suami istri, saya telah berhubungan dengan istriku, ya Rasulullah, di siang hari di bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat ini, hal tajidu rughbatan ta'tikuha? Yang pertama, apakah kamu memiliki satu orang budak yang kamu bisa bebaskan? Kata sahabat ini, la, nggak punya budak saya Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya lagi, Rasulullah bertanya, hal tajidu it'ama sittina miskinan kulla yaumin? Apakah kamu mampu untuk memberikan makan kepada 60 orang fakir miskin tiap hari? 60 orang fakir miskin tiap hari. Kemudian sahabat ini mengatakan, la, tidak mampu ya Rasulullah. Tidak, berat sekali kan? Tidak mampu saya memberikan makan kepada 60 orang fakir miskin tiap hari. Kemudian yang ketiga, hal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain? Kalau begitu, bisahkah kamu berpuasa selama 60 hari berturut-turut, 2 bulan? Kata sahabat ini, wahai Rasulullah, saya berjima saja di bulan Ramadan ini karena saya nggak mampu menahan lihat istri saya, apalagi suruh puasa 2 bulan. Lebih-lebih nggak mampu saya Rasulullah. Coba, akhirnya Rasulullah SAW pun bingung kan, ini orang sudah disuruh membebaskan budak, nggak punya duit, disuruh berikan makan 60 orang fakir miskin, nggak ada duit, disuruh puasa 2 bulan berturut-turut, nggak bisa, nggak mampu dia. 2 bulan berturut-turut, ingat kalimatnya berturut-turut. Seandainya kita sudah membayar kafarat berpuasa 50 hari, pas 50 hari, pas 51-nya, hari ke-51-nya kita tidak berpuasa, mungkin sakit atau bersafar gitu kan, pokoknya terhalang untuk berpuasa di hari ke-51-nya, maka harus mulai dari awal lagi, harus ulang dari nol. Makanya jangan macam-macam Pak kalau Ramadan, ya, khususnya ibu-ibu, jangan pakai baju yang membangkitkan gairah suami. Bila perlu tuh bau terasi itu siang hari Ramadan, supaya suami nggak lirik gitu. Ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Lalu Rasulullah pun mengambil apa? 1 keranjang kurma. Lalu Rasulullah bertanya kepada para sahabat, maksudnya Nabi, aina sa'il? Mana sahabat yang bertanya tadi? Ana ya Rasulullah, saya Rasulullah. Kalau begitu ini 1 keranjang kurma kamu infakkan ke orang yang miskin di kota Madinah. Apa kata sahabatnya? Ya Rasulullah, ala man afqari minni fi hadil Madinah. Ya Rasulullah, tidak ada orang yang paling miskin di kota Madinah kecuali saya. Wah, ini sahabatnya ngeyel juga. Rasulullah, yang paling miskin di kota ini ya saya. Ya udah, kata Rasulullah tersenyum saat itu. Lalu Rasulullah mengatakan, anfik ala ahli. Kalau begitu nih, kamu berikan kepada istri dan anak-anakmu. Alhamdulillah, senang dia bawa pulang. Masya Allah, enak banget. Itulah pemurahnya Rasulullah SAW, Pak. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Ini yang kedua, yaitu puasa karena ada apa? Halo, kalimatnya apa? Yang pertama, puasa karena waktunya yang sudah ditentukan, itu puasa Ramadan. Yang kedua, puasa diwajibkan puasa karena illat, karena ada sebab. Contoh lagi, contoh Pak, ada orang yang bersumpah, Pak. Orang ini bersumpah, demi Allah, saya tidak pernah mengambil uang kamu. Padahal dia yang ngambil gitu. Dia melanggar sumpahnya.
maka orang seperti ini wajib untuk membayar denda atas melanggar sumpahnya itu. Apa dendanya? Berpuasa selama 3 hari saja, tapi tidak berturut-turut, boleh selang-seling, tapi wajib untuk berpuasa selama 3 hari. Nah ini ya, puasa 3 hari sebenarnya tidak wajib untuk dia, tapi karena ada sebabnya maka menjadi wajib. Nah, yang ketiga, ma yajibu lil ijabil insani dzalika ala nafsih, yaitu diwajibkan untuk berpuasa karena dia yang mewajibkan dirinya sendiri. Nah, nazar. Puasa nazar, Pak. Kalau anak saya lulus ujian, saya bernazar, saya akan puasa setengah hari. Ini nggak masuk ini. Saya akan puasa 3 hari misalnya. Nah, wajib nih untuk menjalankan puasa. Kalau enggak, Allah akan menghukum dia, diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ini tidak kita bahas, tapi kita fokus adalah puasa nomor berapa? Pertama, yaitu puasa Ramadan. Baik. Kemudian berikutnya kita lanjut. Kita lebih percepat. Bima yajibu shiyam Ramadhana, dengan apa ditetapkan wajibnya masuk bulan Ramadan. Paham gak maksudnya, Pak? Dengan apa ditetapkan wajibnya masuk bulan Ramadan? Kalau kita buka beberapa dalil-dalil dari baginda Rasulullah SAW, ya, maka kita akan mendapatkan bahwasanya menetapkan bulan Ramadan, masuknya bulan Ramadan adalah hanya satu saja, nggak ada yang kedua, yaitu ru'yatul hilal, yaitu melihat hilal, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah di ayat yang ke-185, faman syahida minkumus syahra falyasumhu, barang siapa yang menyaksikan hilal, menyaksikan bulan, maka hendaknya kalian berpuasa. Nah, di sini perlu saya jelaskan Bapak Ibu sekalian, itulah perbedaan antara saksi. Misalnya nih, Pak, kalau ada satu orang saja yang melihat hilal, mungkin di Cakung atau di mana yang di puncak yang tinggi gitu kan, dia melihat hilal, satu orang, tapi lalu dia melapor ke ulil amri, ke pemerintah, maka pemerintah itu tidak perlu membutuhkan saksi. Satu orang saja yang menyampaikan bahwasanya sudah melihat hilal, maka tetap diterima tanpa ada saksi, walaupun satu orang. Berbeda dengan persaksian, ya, ketika kita memberikan saksi untuk orang yang berzina. Kalau orang yang berzina, misal walaupun seorang ulama yang melihat si fulan bin fulana ini berzina, maka walaupun dia seorang ulama yang soleh, tapi tetap wajib untuk membawa 4 orang saksi. Masya Allah, kenapa? Karena berharganya kehormatan seorang muslim itu, yang tidak boleh kita tumpahkan, tidak boleh kita lecehkan, tidak boleh kita jatuhkan kehormatannya. Masya Allah. Nah, dalilnya ya, berkaitan hilal dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis dari Abu Amr radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu, wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, fa in ghumma 'alaikum fa'qdiru lah." Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian melihat hilal, maka berpuasalah kalian. Dan apabila kalian melihat hilal, maka berbukalah. Berbuka di sini maksudnya apa? Merayakan hari Idul Fitri maksudnya. Kalau kalian melihat hilal 1 Syawal maksudnya, maka berbukalah kalian. Fa in ghumma 'alaikum fa'qdirulah. Namun seandainya hilal itu tertutup oleh awan, tidak nampak, maka sempurnakanlah puasa kalian menjadi 30 hari. Karena biasanya puasa kita itu 29 hari, Pak. Tapi seandainya qadarullah, Allah mentakdirkan hilal tidak nampak dan mungkin masih berapa derajat gitu kan, maka sempurnakan menjadi 30 hari. Nah, kemudian dalil yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa kata Rasulullah? Inna ummatun ummiyatun la naktub wa la nahsub. Sesungguhnya kami adalah umat
yang ummi, yang buta huruf, yang tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca, tidak bisa menghitung, tidak bisa menulis dan tidak bisa menghitung. Ini dalil, ya, beberapa dalil menjelaskan bahwa menetapkan masuknya bulan Ramadan adalah dengan cara apa? Ru'yatul hilal. Bagaimana seandainya di negeri seberang, di negeri tetangga Malaysia, Brunei, Singapura, tetangga Indonesia itu sudah melihat hilal? Apakah boleh kita ikut berpuasa sementara kita tinggal di Indonesia? Boleh nggak kira-kira? Khilaf di antara para ulama. Ada 3 perbedaan pendapat di antara para ulama. Tapi pendapat yang terkuat ada pendapat hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa kita kembalikan kepada siapa? Siapa yang menjadi pemimpin di situ tuh, Pak. Kalau pemimpin kita adalah ulama, kita adalah MUI, Departemen Agama, ya udah kita tunggu keputusan dari mereka. Seandainya mereka mengatakan besok sudah masuk tanggal 1 Ramadan, maka besok kita wajib untuk berpuasa. Berdasarkan dalil-dalil yang ada, Rasulullah SAW bersabda, "Sumu ma'an nas wa aftiru ma'an nas." Berpuasalah bersama manusia yang ada di situ, maksudnya yang ada di Indonesia, dan Idul Fitrilah bersama manusia yang ada di situ. Maksudnya apa? Rasulullah menyuruh kita untuk tetap bersama, kompak gitu loh. Supaya apa? Supaya tidak berselisih di antara kita. Makanya cara yang paling aman untuk menghilangkan hasad, kebencian di antara umat Islam hari ini, cara yang paling bagus satu saja, tinggal nunggu keputusan dari ulama. Udah selesai masalahnya. Seandainya ulama tadi salah menetapkan keputusan tadi, bukan kita menanggung dosa mereka, kan gitu. Yang penting kita apa? Sami'na wa ta'na. Jangan sampai sami'na wa mikir-mikirna gitu kan. Sami'na wa ta'na. Ya, na'am, barakallahu fikum. Kemudian berikutnya kita lanjut lagi. Ini kita baca kitab ini mungkin ada 10 lembar ya. Jadi mudah-mudahan selesai 2 atau 3 kali pertemuan insyaallah. Yang berikutnya adalah syurutu sihhatis shiyami, yaitu syarat diterimanya puasa. Apa syaratnya? Syarat diterimanya puasa ada 2. Yang pertama adalah at-taharatu minal haidi wan nifasi, yaitu suci dari haid dan nifas, bersih dari haid dan nifas. Ini perlu saya jelaskan, kadang banyak saudari-saudari kita yang belum bisa membedakan antara mana darah haid dan mana darah bukan nifas, Pak. Kalau nifas sudah jelas setelah melahirkan. Istihadah, darah haid dan istihadah. Kadang mereka belum bisa memahami di antara kedua darah ini, Pak, sehingga salah di dalam menetapkan keputusan. Misalnya, Pak, padahal itu adalah darah istihadah, akhirnya dia apa? Meninggalkan puasa Ramadannya, dosa dia. Ya. Bagaimana cara membedakan mana darah haid dan mana darah istihadah? Apa itu istihadah? Istihadah itu adalah darah kotoran. Apa? Darah suci maksudnya. Darah suci, darah penyakit, tapi suci sifatnya. Yang bukan darah haid dan bukan darah nifas, Pak. Suci. Dan darah istihadah biasanya dia akan keluar di luar kebiasaan wanita itu sendiri, di luar kebiasaan hari-hari yang biasa dilalui wanita itu sendiri. Paham nggak maksud saya ya? Di luar kebiasaannya. Misal, kalau tiap bulannya seorang wanita ini haidnya normalnya 7-8 hari, tiba-tiba bulan besoknya dia haidnya sampai 20 hari. Maka bagaimana cara membedakannya? Yang pertama adalah lihat ciri-ciri darahnya. Kalau darahnya itu bau amis, kemudian yang kedua warnanya adalah warnanya hitam merah, hitam coklat gitu, hitam, maka itu adalah darah haid. Tapi kalau darahnya encer, merah, segar, maka itu bukanlah darah
darah haid, tapi darah apa? Istihadah. Yang kedua, tetapkan waktunya. Waktunya, dan lihat umat Islam kebanyakan kaum wanita adalah haidnya antara 7 sampai 8 hari, Pak, Bu. Tapi tiba-tiba si dia ini haidnya 20 hari tadi. Maka tetapkan dari hari ke-9 ke hari ke-20 itu bukanlah darah haid, tapi darah apa? Istihadah, sehingga wajib bagi dia untuk apa? Berpuasa Ramadan. Ustadz, bolehkah meminum obat pil supaya tidak haid? Ini sering ditanyakan, ya nggak? Bolehkah minum obat pil supaya tidak haid? Baik itu haid ketika di bulan Ramadan maupun haid ketika sedang menunaikan ibadah haji ataupun umroh. Ini sering ditanyakan kepada kami. Maka kami jawab, kata Syekh bin Baz rahimallahu ta'ala, mufti Saudi Arabia. Syekh bin Baz menjelaskan, yang pertama, konsultasi dulu terlebih dahulu kepada seorang dokter yang spesialis masalah ini, paham masalah ini. Seandainya kalau mengkonsumsi pil ini dengan tujuannya untuk apa tadi? Penunda haid, dan aman buat kesehatan. Aman buat kesehatan, ingat syaratnya apa? Aman untuk kesehatannya, maka kata para ulama hukumnya boleh. Syaratnya apa? Aman untuk kesehatan. Tapi seandainya kata dokter spesialis tadi, kalau kamu mengkonsumsi ini akan mengakibatkan ini itu, ada efeknya, ada efek negatifnya, tidak bagus untuk kesehatan, maka hukumnya tidak boleh. Berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW, la dharara wa la dhirara, kata Rasulullah SAW, tidak boleh membahayakan dirinya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Itu dalilnya jelas. Ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, syarat sahnya puasa adalah niyah. Yaitu apa? Niat. Dan niat ini salah satu syaratnya, salah satu syarat diterimanya amal ibadah kita. Seluruh ibadah harus niat. Cuma seluruh ulama, ingat, seluruh ulama, saya katakan seluruh ulama, baik itu ulama dari kalangan Hanafi, Maliki, Syafi'i, serta Hambali, 4 mazhab. Sebagaimana saya nukilkan perkataan Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab. Imam An-Nawawi itu pengarang kitab Riyadhus Shalihin. Beliau itu mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Ya, ini 4 mazhab berpendapat annan niyata mahalluha al-qalb, bahwa niat itu tempatnya di dalam hati. Seluruh ulama mazhab loh, bukan perkataan Hasan Al-Mubarak, Pak. Seluruh ulama mazhab, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali, 4 imam mazhab yang dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab dan ulama-ulama lainnya, bahwasanya annan niyata mahalluha al-qalb, bahwa niat itu tempatnya adalah di dalam hati. Tempat dalam hati, Pak. Makanya apa sih niat? Ini saya perlu jelaskan biar paham, gitu kan? Niat itu adalah keinginan dalam hati untuk melakukan sesuatu, Pak. Paham nggak maksudnya? Keinginan dalam hati, dari hati kita untuk melakukan sesuatu, itulah niat namanya. Keinginan. Misal, Pak, Bapak tadi sebelum subuh, Bapak Ibu sebelum subuh kan berwudu. Nah, tujuan Bapak Ibu wudu tadi untuk apa? Hah? Untuk salat subuh kan? Nah, itu namanya niat, Pak. Itu niat itu. Jadi niat, keinginan untuk melakukan sesuatu. Misal, besok ada rencana mau shopping sama istri kita. Shopping gitu kan? Ada keinginan hati kita untuk shopping bersama istri kita. Itu niat nggak kira-kira? Niat. Itu niat itu. Nah, pertanyaan adalah pernahkah Bapak Ibu melafazkan nawaitu an adhaba ila suqi ila mall ila matahari gitu kan? Nggak ada gitu kan. Tapi hanya keinginan saja. Sehingga niat itu cukup apa yang terbesit dalam hati kita, itulah niat, Pak. Seluruh ulama sepakat, nggak ada perbedaan pendapat para ulama. Seluruh ulama sepakat, Pak. 4 mazhab,
Bapak cari di kitab-kitab mazhab, pasti Bapak akan mendapatkan bahwasanya seluruh ulama mazhab 4 tadi berpendapat, mereka mengatakan la yasihu al-ibadah, la yasihu as-shaum illa bin niyatin wa mahallu al-qalb. Tidak sah puasa atau ibadah-ibadah yang lainnya kecuali dengan niat, dan niat itu tepatnya dalam hati. Seluruh ulama sepakat. Tidak ada perbedaan pendapat. Jelas sampai sini? Naam. Sudah bunyi ini ya, insyaallah. 10 menit lagi ya. Pertanyaan yang berikutnya, bagaimana niatnya? Apakah tajdidun niyati likulli lailatin min Ramadan? Apakah diharuskan bagi kita untuk memperbaharui niat setiap malam? Apakah harus memperbaharui niat? Mungkin tiap malam kita niat butuh selama 30 hari itu, ataukah cukup dijamak niatnya di awal? Di sini juga ada perbedaan pendapat para ulama, ya. Tapi pendapat yang terkuat, insya Allah yang terkuat adalah pendapat jumhur, mayoritas para ulama itu dianjurkan untuk tajdidun niyyati likulli lailatin min Ramadhan. Dianjurkan untuk memperbaharui niat setiap malam di bulan Ramadan. Itu lebih meyakinkan, lebih kuat insya Allah, ya. Bukan berarti menjamak niat itu tidak boleh, tapi yang lebih kuat dari pendapat para ulama adalah pendapat mayoritas para ulama mengatakan dianjurkan untuk memperbaharui apa? Niat. Nah, kemudian yang berikutnya, yang terakhir untuk hari ini ya. Terakhir untuk hari ini pembahasannya adalah sunanu as-saumi wa adabuhu. Sunnah-sunnah puasa dan adab-adabnya. Ini harus kita pahami. Tinggal 8 menit. Yang pertama adalah as-sahur. Sunnah-sunnah di dalam berpuasa, supaya puasa kita itu berkah dan pahalanya itu sempurna, maka amalkan sunnah-sunnah ini, Pak. Yang pertama adalah as-sahur. Apa as-sahur itu? Itu makan sahur. Ya, makan sahur. Rasulullah SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Maka sahurlah kalian, karena di dalam makan sahur itu, adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk makan sahur. Itu tujuannya adalah yang pertama, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Dalam sahur itu ada keberkahan. Itu tujuannya, Pak. Yang kedua, doa sahir mustajabatun, yaitu doa orang yang makan sahur itu mustajab, Pak. Misal kita sebelum makan sahur mungkin bangun nih kira-kira jam 4. Tadi subuh jam berapa? 4:43. Kita bangun jam berapa, Pak? Jam 4 lah. Jam 4 masak dan sebagainya, masaknya 20 menit. Nah, kita makan sahurnya kira-kira pas jam 4:30. Jam 4:30. Nah, sebelum makan sahur, duduk hadap ke kiblat, angkat kedua tangan. Banyak berdoa di situ, Pak. Karena doa orang yang makan sahur itu adalah langsung tembus ke langit insya Allah. Jangan untuk menunggu makan sahur main game, la haula wala quwata illa billah. Kasihan itu orang seperti itu, Pak. Sebelum menunggu berbuka puasa main game, main PS, ya, kesana kemari. Apa bahasa kita, bahasa orang Jakarta, Pak? Apa? Hah? Ya kayak gitulah. Sebelum berbuka puasa itu loh, keliling pakai motor, masya Allah. Coba deh, ini penting, Pak. Coba manfaatkan waktu untuk apa? Untuk banyak berdoa. Karena doa orang yang sahur dan doa orang yang berbuka itu langsung tembus ke langit sana, Pak. Mustajab insya Allah. Ya, masya Allah ya. Kemudian, kenapa Rasulullah juga menyuruh kita untuk makan sahur? Kata Rasulullah SAW, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi aklatus sahuri. Perbedaan antara puasa kita
dengan puasa orang-orang ahlul kitab itu adalah ada di makan sahur. Karena puasa orang Yahudi dan Nasrani itu mereka puasanya tidak makan sahur, Pak. Tapi puasa orang Islam makan sahur. Itulah yang membedakan antara kita dengan mereka. Makanya dalam Islam itu tidak boleh ada sama, baik dari segi ibadah, pakaian, kebiasaan maupun yang lainnya dengan orang-orang kafir. Tidak boleh ada sama. Harus bisa apa? Harus bisa dibedakan. Contoh. Orang kafir itu, Pak, kalau memanggil untuk ibadah dengan cara ini, pakai apa? Lonceng. Terus ada yang pakai apa lagi? Trompet ya? Ada ya? Nah, pakai trompet. Terus ada yang pakai bom. Masa manggil ibadah pakai bom? Nah, itu mereka manggil orang ibadah seperti itu, Pak. Tapi orang Islam jangan sampai sama dengan mereka. Orang Islam alhamdulillah luar biasa, ada ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Memanggil orang salat itu dengan cara dikumandangkan azan. Makanya nanti di padang mahsyar, kalau Bapak Ibu melihat ada seseorang yang lehernya itu panjang tinggi banget, dia bisa membawahi yang lain, lehernya paling tinggi nanti di padang mahsyar, itulah orang yang biasa mengumandangkan azan di masjid. Allah luar biasa, beruntunglah dia itu, Pak. Orang pada tenggelam dengan keringatnya, dia tidak tenggelam. Kenapa? Karena dia paling panjang lehernya. Masya Allah, beruntung itu, Pak. Apa? Marbot kita yang biasa mengumandangkan azan, yang mengumandangkan azan itu paling panjang lehernya di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di padang mahsyar. Luar biasa. Ya. Baik. Yang kedua, sunnah yang kedua adalah ta'khirus sahuri, mengakhirkan waktu sahur. Tadi sudah kita jelaskan. Mengakhirkan waktu sahur kira-kira 15 menit sebelum apa? Sebelum azan. Nah, di sini ada satu hadis. Bagaimana seandainya kita lagi makan, Pak, tiba-tiba dikumandangkan azan, baru 1 suap 2 suap nasi, apalagi di situ lauknya ada ayam, ada telur, pakai enak gitu kan. Kalau nggak habisin enak, kepikiran gitu kan. Nah, bagaimana Pak? Di masjid al muhajirin, ya apa? Al hidayah sudah dikumandangkan azan. Sementara Bapak Ibu sedang makan. Bagaimana sikap kita? Dalilnya mana? Kata dia udah di awal, harus ada dalil. Baik, disimak baik-baik. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya, Imam Hakim dalam Al-Mustadrak, disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab Sahih Al-Jami'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, disimak baik-baik hadisnya terakhir ya. Idza sami'a ahadukumun nidaa. Ibu, dengarkan dulu ya Ibu. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mendengarkan azan, wal ina'u ala yadi, sementara bejananya masih ada di tangan dia. Maksudnya apa itu? Dia masih makan, tapi dia sudah mendengarkan azan. Apabila salah seorang di antara kalian sudah mendengarkan azan sementara dia masih makan, fala yad'uhu hatta yaqdi hajatahu minhu, maka jangan sekali-kali dia meletakkan bejananya sampai dia menghabiskannya. Ayo. Hadisnya sahih ya. Wah, enak banget, Rasulullah memberikan dispensasi, tapi jangan nambah. Sudah habis nih, enak lauknya, sudah azan, ini lagi batal puasanya itu, jangan nambah. Syaratnya itu apa? Menghabiskan yang ada di yang ada di piring, bukan menambah yang belum ada di piring. Kalau sudah nambah itu batal nanti puasanya. Jelas sampai sini? Naam. Sudah selesai. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Tadi kan yang mendengar ajan lehernya panjang. Nah, sekarang yang mendengar ajan itu di mana? Lehernya pendek.
akan menjawab surat aja. Iya, bagus. Barakallahu fikum. Bagus pertanyaannya. Iya, sebentar Pak ya, saya menjawab dulu. Kalau bagi yang muazin itu lehernya panjang nanti. Bagaimana kalau kita yang hanya mendengarkan dan menjawab? Oh, ada kelebihan lagi Pak. Ada kelebihannya. Mungkin kita tidak memiliki kelebihan seperti kelebihan yang dimiliki sama muazin, tapi ada kelebihan yang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Man sami'an nidaa, idza sami'tumun nidaa, falyaqulu ma yaqulul muadzin." Apabila salah seorang di antara kalian mendengarkan azan, maka jawablah dan ucapkanlah sebagaimana apa yang diucapkan oleh muadzin. Illa, kecuali dua. Apa? Hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Maka kita jawab la haula wala quwata illa billah. Ya kan? Nah, adapun sebagian orang yang mengatakan ada yang nomor dua, yaitu apa? As-sholatu khairun minan naum, maka kata mereka apa? Sodakta wabarokta gitu kan? Nah, ini terlalu kreatif dalam beragama, terlalu kreatif ya. Maka kalau ibadah jangan kreatif. Kalau ada dalil, na'am samina wa ata'na. Kalau nggak ada dalil, jangan samina wa nambah-nambahna. Iya Pak. Kalau Bapak, saya berani tantang tuh, kalau ada orang mengatakan jawabannya sodakta, apa lagi? Wabarokta, apa macam itu, kalau dia bisa menghadirkan satu dalil yang sahih dari Rasulullah SAW, saya akan berikan hadiah umroh untuk dia dan istrinya. Benar Pak. Bisa berangkat umroh bersama istri dia dan istrinya kalau dia bisa mendapatkan satu dalil ya. Tapi harus hadis yang sahih, jangan dibikin-bikin. Bahaya nanti kalau dibikin-bikin dalil. Nah bagaimana lanjutan hadisnya? Tsumma yaqulu, setelah selesai azan tadi, lalu dia berselawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Lalu dia berdoa dengan kalimat Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Sampai selesai. Jangan kreatif lagi. Ada yang kreatif, innaka la tudhiful mi'ah. Nah, kreatif lagi nih. Makanya orang Indonesia itu suka kreatif. Masya Allah. Banyak orang Indonesia itu hobinya itu kreatif masalah ibadah. Masya Allah. Nah, kemudian yang ketiga, ucapannya apa? Raditu billahi Rabba wa bil Islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Siapa yang mengucapkan seperti itu setelah dikumandangkan azan, benar-benar dia mendengarkan yang sebaik-baiknya, Rasulullah mengatakan, maka orang itu akan mendapatkan syafaat dariku pada hari kiamat nanti. Allahu Akbar. Tidak ada syafaat yang paling agung kecuali syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Oke lah, biarkan dia panjang lehernya Pak, tapi kita dapat apa? Syafaat dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli Muhammad, Allahumma shalli Muhammad. Baik, silakan Pak. Assalamualaikum. Dengan waktu buka, ya. Kan sangat mendasar ya. Artinya selama ini yang menjadi gara acuan adalah ketika kita mendengar azan maghrib, kita masuk. Kalau memang ini suatu hal yang mendasar, saya berpendapat kalau usul nanti kan terlalu tinggi. Berpendapat mungkin ada kajian oleh komunitas dai-dai yang memang betul-betul level pada levelnya, sehingga mungkin ada pengajian akbar atau mungkin
disampaikan secara umum atau menulis kitab yang memang dapat dijadikan acuan oleh seluruh umat. Karena pada umumnya selama ini kita menggunakan azan maghrib sebagai Iya betul Pak. untuk mengakhiri atau kita buka. Iya. Kalau ini memang betul-betul ini kan menjadi suatu kewajiban mardai. Andai kata para ustadz ini yang tidak menyampaikan itu termasuk Dosa Pak. Dosa. Betul. Mohon agar kita selamat semuanya usul atau berpendapat. Mohon dicermati karena itu pendapat Iya. betul. Karena selama ini baru sekali saya mendapat informasi yang memang berbeda dengan yang selama yang saya yakini. Iya. Mas Ustaz, Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali usulannya, luar biasa. Semoga Allah memberkahi Bapak dan keluarga di rumah dan kita semua insya Allah. Itu usulan sangat bagus sekali. Memang ini harusnya memang dai seperti itu Pak, menyampaikan. Makanya para ulama dulu sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan gini Pak, kanu yataqabbaluna ramadhana bi sittati ashhurin qabla wa yad'una Allah ba'da ramadhana bi sittati ashhurin ba'da. Para salaf terdahulu, sahabat Nabi, para sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in, mereka mempersiapkan dirinya untuk menghadapi bulan Ramadan itu 6 bulan sebelum Ramadan Pak. Kita tinggal berapa? Mungkin nggak sampai 2 bulan kali ya, lebih kurang. Padahal para sahabat dulu mempersiapkan berapa? 6 bulan, Masya Allah. Ini nih kita kaji harus mudah-mudahan 2 atau 3 kali ini selesai Pak. Kaji kitab ini nih, biar kita punya ilmu Pak. Dan ilmu kita berdasarkan dalil-dalil yang sahih gitu. Kemudian setelah Ramadan, para sahabat apa? Berdoa, tidak berhentinya mereka berdoa selama 6 bulan setelah Ramadan. Agar apa? Agar Allah menerima amal ibadah mereka. Masya Allah. Itu para sahabat Nabi. Kalau kita berdoanya agar diterima amal ibadah kita pas di bulan Ramadan. Kalau sudah selesai Ramadan, bebas, gak pernah berdoa lagi kita. Masya Allah. Itu kalau kita Pak. Ini sangat bagus sekali usulan dari beliau tadi. Ya, usulan sangat bagus kita terima. Mudah-mudahan kita bisa bisa bertemu dengan para dai-dai yang memiliki yang kompeten dalam masalah fikih ini. Ini sangat bagus sekali kita sampaikan kepada umat Islam supaya apa? Supaya mereka paham dan ibadah mereka berdasarkan ilmu. Ya. Maksudnya begitu nanti ada kesepakatan, langsung ada satu tanda apa yang kita jadikan. Jadi bukan aja lagi kan tanda apa yang memang kita jadikan acuan bersama. Paham. Kesepakatan tadi kan, oke kalau itu ada tanda beginilah atau apa gitu. Iya. Ya, karena kan kita tidak mungkin kita ini bisa melihat matahari. Ya, kenapa kita menjelaskan tadi? Karena memang betul kata Bapak tadi, masih banyak umat Islam patokannya itu adalah apa tadi? Azan. Walaupun tadi sudah berada di atas pesawat, sudah azan, langsung dia berbuka di atas pesawat. Pas dia lihat di jendela pesawat, ya Allah mataharinya masih tinggi gitu kan, udah batal puasanya itu, karena dia masih melihat matahari, gitu kan. Ini memang, apalagi sekarang, kalau kita terus terang saja, kalau berada di bawah, kita berada di bawah, bukan di atas udara maksud saya, di atas tempat yang tinggi. Kalau kita berada di bawah, memang sangat-sangat sulit bagi kita untuk memantau matahari, sangat sulit. Baik itu memantau fajar sodik maupun memantau matahari yang sudah benar-benar tenggelam, itu sangat sulit Pak. Sulit kenapa? Ya tinggi gedung semua bergedung-gedung dan tinggi-tinggi, jadi sulit untuk memantaunya. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, untuk lebih ininya nggak apa-apa kita menggunakan azan kalau kita berada di bawah, itu jangan keluarnya. Kalau kita ada di bawah, jangan menggunakan boleh nggak apa-apa menggunakan azan, patokannya azan. Kenapa? Karena memang sudah nggak nampak tuh matahari Pak. Tapi kalau berada di atas, maksudnya di atas tadi di pesawat gitu loh, itu kan kita masih melihat matahari. Ya, ini mungkin kita akan lebih diskusi sama teman-teman. Insya Allah ini sangat bagus sekali ya. Patokannya apa tuh apa? Insya Allah, wallahu a'lam bishawab. Nanti kita akan diskusi lagi lebih jelasnya. Itu yang dalil-dalil yang kita dapatkan dari Rasulullah SAW tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa kita sampaikan. Insya Allah kita bertemu lagi di hari Sabtu pertama. Insya Allah kita melanjutkan lagi pembatal puasa. Ini penting banget ya.
apa saja hal-hal yang membatalkan puasa, baik itu pembatal puasa yang jelas dalilnya maupun pembatal puasa menurut ulama apa tadi? Kontemporer gitu ya. Seperti apa tadi Pak? Hukum masukkan cairan tetes mata, ya kan? Tetes hidung, tetes telinga, suntik kabel dan sebagainya. Bagaimana hukumnya? Nanti kita akan bahas semua hari Sabtu pertama insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.